kelas 3 dari MDIM Kindaung, Banjarmasin. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan cerita rakyat yang berasal dari Kalimantan Selatan, bersumber dari buku terbitan Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan dengan penulis Bapak Ahliman Syahrani yang berjudul Pancakiyai. Dengarkan ya. Di daerah Kalimantan Selatan, di kawasan hutan masyarakat Pegunungan Meratus yang jauh dari pemukiman penduduk, tepatnya di hutan Mantayatan, sepasang suami istri sudah puluhan tahun tinggal di sana dan belum memiliki anak. Mereka jarang sekali pulang ke kampung pemukiman penduduk karena semua kebutuhan hidup bisa dipenuhi dari hasil berkebun dan berladang. Pancakiyai adalah nama suaminya. Sudah jadi kodrat manusia lahir ke dunia. Ada sehat, ada sakit, ada hidup, ada mati. Begitu juga yang dialami oleh istrinya Pancakiyai. Pada suatu hari, istri Pancakiyai jatuh sakit parah hingga meninggal dunia lantaran tidak pernah hidup bermasyarakat. Sepanjang hidupnya hanya dihabiskan di dalam hutan. Istriku, aku bingung. Bagaimana caranya mengurus jenazahmu? Istriku, aku tidak mungkin pulang sendirian ke kampung. Jaraknya sangat jauh. Istriku. Pancakiyai kehabisan akal. Akhirnya ia menggali tanah untuk membuat lubang di bawah pohon di samping pondoknya untuk mengubur mayat istrinya dengan pakaian yang masih melekat di tubuhnya dan tanpa dimandikan. Malam itu terdengar suara menggelegar dari dalam tanah. Pancakiyai, Pancakiyai, di manakah Pancakiyai, Pancakiyai? Pancakiyai yang mengenali suara itu langsung mengenali suaranya, meringkut kuat-kuat sambil mengeratkan sungkupan selimut. Kini Pancakiyai dihantui oleh keyakinan tradisionalnya sendiri. Arwah istrinya bangkit menjadi hantu jejadian karena sembarangan dalam menguburkannya. Pancakiyai, Pancakiyai, di mana kau? Pancakiyai, Pancakiyai, di mana kau? Suara istrinya terdengar semakin mendekat. Setapak demi setapak melangkah ke semua sudut mencari Pancakiyai.
Akhirnya langkah istri Pancakiai berhenti di dekat ranjang Pancakiai. Kepalanya berputar ke kanan dan ke kiri dengan mata yang tajam. Kemudian sebelah tangannya menyingkap selut kelambu Pancakiai. Ampun, ampun, tolong, tolong, ampun. Pancakiai erat meringkuk ketakutan. Ditariknya selimut dan tubuh Pancakiai mulai ujung kaki. Sekujur tubuh Pancakiai bergetar ketakutan. Tubuh Pancakiai dijemba oleh istrinya, direngkuh, dipiting, dan digelitiki di pinggang, leher, telapak kaki, dan di bagian-bagian tubuh Pancakiai. Semakin sangat ketakutan sampai berakhir satu malam penuh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kokok ayam jantan yang terakhir membelah dini hari. Barulah istrinya berhenti mengganggu Pancakiai. Sebab konon dalam kepercayaan tradisional suku Dayak Meratus, bila hari sudah menjelang subuh, hantu dan makhluk kejadian lainnya pun tidak berani lagi menampakkan diri. Tidak berani lagi menampakkan diri. Pancakiai tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Aku sudah tidak tahan lagi. Badanku sangat lelah, rapuh. Aku sangat lapar. Ladangku, kebunku, semuanya tidak terurus. Aku tidak tahan lagi. Akhirnya Pancakiai memutuskan untuk pulang ke kampung dan menceritakan semuanya kepada warga. Saat itu juga warga kampung bersama Pancakiai berangkat ke hutan Mantayatan. Mayat istri Pancakiai dibongkar, dibawa kembali ke kampung dan dikuburkan sesuai tuntutan tradisi yang berlaku. Setelah itu tak terdengar lagi mengenai jasad istri Pancakiai yang bangkit dari kuburnya. Saat itu juga Pancakiai menetap dan tinggal di kampung, ikut dalam berbagai aktivitas bersama warga. Sahabat Goon yang bijaksana, makna yang terkandung dari cerita ini adalah fitrah manusia sebagai makhluk sosial, bukan sebagai makhluk individu. Saling tolong-menolong, saling peduli satu sama lain, saling menghargai kebudayaan dan nilai-nilai kepercayaan. Karena kita adalah Indonesia. Demikian cerita rakyat Kalimantan Selatan. Mohon maaf jika ada salah dalam perkataan dan penyampaian. Saya Naila Arta. Wassalamualaikum warahmatullahi